Barang perang itu gak masuk akal ya Rasulullah, perang ini tidak masuk akal, jangan teruskan. Ini tidak masuk akal. Nabi yo rileks. La akhrujanna walau waqti. Kalau kamu udah ikut perang, saya akan berangkat sendiri. Karena perang paling tidak masuk akal itu perang. Itu orang pamit mau ngambil pedangnya atau ngambil kudanya atau bikin bambu runcing, itu Nabi nggak boleh. Saat itu juga harus perang. Macam agak unik perang. Bareng Nabi mau berangkat sendiri, sahabat melok kabeh. Yang menyaksikan itu berangkat semua itu. Lho congke kok melok jare perang masuk akal. Lho, soal derek kita ada ridho dengan perang sendiri. Kalau tetap derek. Lah apa kok ibadah mati? Jadi ketakut kancane, enggak pening diape mati. Ning dine Badar. Karena enggak masuk akal. Jadi kalau ditanya temannya mau kemana, apa mati? Di mana? Di Badar sana. Karena yakin kalah, perang udah bawa pedang. Tapi tetap berangkat. Ditakoki, lah jare Jawa lah kok berangkat? Ya kalau kan seneng jenengan. Tapi orang seneng perang. Lah kok ora seneng? Ya perang kok enggak masuk akal. Itu Quran. Sehingga redaksi dalam surat Anfal itu bagus sekali. Apa kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Redaksikan Quran lakarihun. Muhammad, kowe perang Badar aku ya ora wong mukmin perang ya ora seneng. Mergo ora masuk akal. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Ora trimo karihun, lakarihun. Sangat gak seneng. Kena takok. Aku mulang nek seneng karo ora. Jelas. Lah kok lakoni Gus? Ya mergo delok ketuaan, no? Delok imam, no? Justru ora seneng iku ganjar. Karena kadang ustaz mubalik di umat kan seneng, dianggap aspek rezeki. Ya oknum tapi akeh. Wah, itu rapat itu ganjaran. Gak pati akeh. Nah, redaksi ini jelas wa inna fariqam minal mu'minina agar mereka enggak suka. Terus yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Dadi kemudian ana nabi ketakoki kancane ning ndi ape mati. Ning ndi ning Badar. Lah kok ngerti ape mati? Lah perang ra apa ya mati. Lah kok tetap berangkat derekno Kanjeng Nabi. Justru itu hebat sahabat. Wong ora cocok kowe loyal. Tapi kan enggak, loyal ke uang kan dari cocok, itu nafsu. Jadi itu justru itu menunjukkan betapa sahabat itu afdhalul qurun. Generasi orang cocok we loyal. Ya ora cocok, perang gak masuk akal lu nuruti akal ya ora cocok, tapi tetap loyal. Juga gue ini tuh sekolah Mahat Ali. Ya sekolah Mahat Ali tak ulang nih kalau terminal. Ora cocok, tapi tetap kapan-kapan tak jajal. Jadi ukuran loyal itu nganggo metode yang paling gak masuk. Orang tahu tak jajal, mulane loyal itu meragukan. Pemene mbak-mbak wis ngerti di guru Joko Tua dibarno. Nanti golek-golek dhewe. Kowe ono sing setor, Pak, kula ora umpan. Lah tapi nek ana wong elek lamar cah ayu, terus sing elek dalila yumino hadirum hatta mayu. Kowe kudu ngregani senengku. Jare sing wedok, kowe kudu ngregani seleraku. Jenenge wong ra kene bojo elek. Ya bar. Kalau terus kok. Jadi justru itu sahabat itu afdhalul Quran ngendikan wa inna fariqam minal mu'minina laka ora seneng tapi dilakoni. Mulane di antara ngamal sing ganjarane gede ku al-wudu alal makari. Ala unab dihukum ngene-ngene terus kan di antarane apa saya perlu cerita ke kamu ma yaqwahu bil khotoya sesuatu yang bisa melebur kesalahan. Terus qaulu bala ya Rasulullah. Jawabnya Nabi apa? Al-wudu alal makari, kamu wudu dalam posisi yang kamu tidak ape turu wanyep-wanyep tetap wudu. Mergo kepengin turu dalam keadaan Anak wae panas wudu kan kowe ra dikongkon wuduhe kepen gebyur. Tapi wong saiki itu ndak, Islam itu mau dikelola secara nafsu, itu keliru. Kalau pulang ulang teng Mahatali mulai tahun berapa di sini itu gak tahu kalau komplain betul. Karena pikiran saya sedikit itu mati Kanjeng Nabi. Mangkel ora mangkel wis mati. Saya ora takoki pangeran, gak ulang paham. Udah ngertos wis. Pokoke dengan terus mulang ulang kok repot. Mereka juga Pak. Jadi itu konstitusi.
Lalu kok kowe mbek bojo, pangeran ra ono bojo. Kowe jujudisi bojo kan yo ora seneng. Pangeran yo maklum ora seneng kamu cuma, tapi kowe tetep kon apik. Lah kok apik mbek bojo ya apik wae. Lah seneng yo ora seneng jamu seneng. Itu hebatnya Quran. Fair. Makanya disebut wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa Allahu fi khairan katsira. Jadi pas gemel-meli bojo ke seneng. Ora seneng. Pangeran yo ngendikan, kowe ora seneng. Tapi dalam ketidaksenangan kamu mendapat kebaikan yang banyak. Kok keren. Wong lanang damu bojo meneng keren. Dianggap orang bisa ngelola emosi. Wah. Wah, nanti lama-lama dapat gelar keren pertama. Wah, itu orang yang bisa memanage emosi. Pelaku sejati wal kadiminal wa emosi sudah. Tapi aku gak yakin ke sabar terus. Tapi ini mau cerita. Jadi wong ora oleh munafik, gak gedeng ngomong gedeng. Quran redaksian fa in karihtumuhunna. Ketika majukan kita wa huwa kurhun. Mane kira cerita kok aku cuman tak kejenan mulang kula seneng ta ora. Sapa ora terus piye. Tapi bukan dulu tuh ulama ditanya gitu dia saja. Aku mulang itu rasa. Tapi tetap tahu kan. Mergo perintah Allah dan Rasul supaya mulang itu gak nuruti nafsu. Kalau sekarang enggak jawab gitu sensitif. Ora seneng kok dilakoni. Ora tau ngaji. Jadi konstruksi Islam seperti ini mulai hilang. Makanya tak hidup-hidupkan. Jadi dulu itu konstruksi Islam utuh. Jadi orang sahabat itu nuruti teori ora seneng perang Badar. Wong karuan kalah kok dilakoni. Tapi tetap berangkat. Kenapa? Ya dari anak Rasulullah. Tapi ya tetap rasa senang. Ora masuk akal. Barang ora masuk akal kan akal gak bisa nerima. Ya disebut kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Mereka agak suka yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum. Mereka yang berdebat, Kanjeng Nabi tidak debat. Kanjeng Nabi ini perang pengen menang apa perang pengen mati? Jadi Kanjeng Nabi tidak tahu itu. Ya Rasulullah ini perang pengen menang apa perang pengen mati? Nah kepengen menang aturannya ra ngene iki, ora imbang. Nah kepengen mati ki kode mawon nek perang pengen mati. Tapi cuma takut ngono Kanjeng Nabi ya takut. Lah terus kowe piye? Ya tetep derene jenengan, kita tetap loyal. Gak masuk akal lah tetep loyal. Lalu jogeman ke wani sahabat, ora bakal iso wong liyane sahabat imane nandingi. Wis ape kiaimu P3 kok kira ora masuk akal milih PKB. Kok PKB ora malok akal terus peleh Nasdem. Tetep sing mlaku akalem dhewe. Ayo kena loyal be aku tak tono candalem sing elek. Padahal pokoknya ya sinten mawon purun. Gayane. Ayo Bapak nak loyal, ditokno cah merongot yo ora. Padahal gayane samina. Bayang Pak. Jajal. Pak, kula narukan pondok jak, bayangane rohanu nyapu dalem bareng. Pak, kula narukan jak, ya wis kono kosoki WC. Wah. Setiap kalimat itu orang itu kan mesti menafsirkan sendiri. Dimana ya kula jenengan pilihno sinten mawon purun. Dene diversi. Maksudnya yang seperti ini, tapi ora diomongno. Bareng sinten mawon dibuktekno untuk celek bengok-bengok itu. Kalau diwali wong wedok lagi seneng sing lanang, Mas, nak kepen apa mawon padha kula dukung, Mas. Sing lanang aku ben wayo. Padahal muni apa saja, Pak. Ya padha, misale ana wong di omah wis iki anggap umam dhewe terus mlebu kamarmu. Makanya dalam ilmu usul fikih itu fama min amin illa wa yatakhayyalu bihi taksis. Setiap lafaz am pasti ada apa? Taksis. Karena tidak mungkin. Mulane tak pesen ya aja geman wani sahabat. Mboten bakal ono orang yang imannya menandingi. Lu karuan ras melu berangkat. Ya santai. Nabi yo kadang yo kudu guyu, kadang yo piye musuh. Jadi dari Nabi takut ke bening di, takut kaca-kaca di siramel, sampai mati. Neng di neng Badar. Daripada para menang barang mukhal ya semuanya sampai mati. Makanya Quran ngeredaksena ka'an nama yusaquna ilal mauti wa hum yang durun. Mereka seakan-akan melihat kematian di depannya. Yang durun itu ningali. Tapi tetap dilakoni. Dari sampai mati dilakoni mergo demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sementara iman kita itu masih logika. Ya mah, gayamu ada kiai. Tapi tetap dengan sekian cara. Sendiri kiai tugas tinggi wae, tugasnya yang Thailand gaya aja gelem. Tugas Gunung Kidul semelakunya itu 3 dina lagi tok. Seneng kono ning desa terbelakang wong elek-elek asune akeh. Kira-kira gremeng to. Ini tugas sudah ning Eropa wis seneng. Seneng ya mergo tugas mulang Islam delok wong ayu ning kono ya ora. Tetep wong menyimpan sekian catatan, gayane tok loyal itu gayane. Tapi aja suudoni. Sahabat itu tidak itu semua. Sahabat itu melebihi itu semua. Nabi merintahkan sesuatu sing cara zahir gak masuk akal pun mereka loyal. Makanya Allah nak muji sahabat itu sampai luar biasa, sampai ana gelar radhiyallahu anhum wa radu. Makanya ciri khas ahli sunnah adalah tidak membenci satu pun sahabat dari semua sahabat. Makanya setiap khas ahli sunnah itu wasahbihi ajma'in, mesti ada tambahnya wasahbihi ajma'in. Kata itu kita kata pembeda dengan Syiah. Kalau Syiah kan sahabat sebagian yang mereka pilih, tidak Sayyidina Ali ini. Ciri khas kita adalah mengatakan ajma'in semua. Karena nggak akan ada orang iman kayak sahabat. Karena gak masuk akal dilakukan. Tahu no sahabat paling ganteng dintokno wong paling elek dintokno wong ayu sing ayu ku yo. Mbak-mbak ra ngarep. Jadi semua sahabat dan sahabat. Apa saja. Sama tak ceritani awal dikatakan Madinah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi hijrah itu angkatan pertama wis 500. Iku wis kere cek gawa anak bojo, kere gawa anak bojo hijrah. Iku sahabat saking apiane iku dhisik jenenge Jek Yasrib. Abdurrahman bin Auf ke manggon omahe Sa'd bin Ubadah, ke manggon omahe sapa omahe sapa. Terus Nabi itu kebingungan 500 orang harus ngenger di tempatnya orang. Terus sahabat Ansor sing bojone papat kon megat loro siji kok dikekno sing wajib. Terus pokoknya tapi Nabi tetap kepikiran karena harus memanage. Sesuai wong Ansor ngerti Nabi ku bingung, mergo memanage. Memanage itu artinya jaga rasa yang punya. Akhirnya wong Ansor matur ya Rasulullah hadhihi madinatuka ya Rasulullah taf'alu fiha ma tasya. Wa ma akhadta minna ahabbu ilaina mimma amsakta. Semenjak itu diarani Madinatul Rasulullah. Jadi yang punya tanah ratusan hektar matur ke Nabi, ya Rasulullah ini tidak tanah kita tapi tanah engkau. Silakan kau bagi ke siapa terserah engkau. Bisa Nabi gak? Pantese wong iki kon nurun piro? Pantese wong iki kon nurun. Artinya apa? Pemiliknya masih orang Ansor, Nabi sebagai manajer yang ngatur. Tapi sahabat Ansor ada yang ngerti, wah Nabi kita kok kebingungan karena ya tadi tetap akhirnya kan ada rasa. Iki tak jaluk sakmene kaki Anda, ini kira-kira orangnya ikhlas. Ya, tapi akhirnya ngomong Ansor. Iku matur ya Rasulullah hadhihi madinatuka taf'alu fiha ma tasya. Wa ma akhadta minna ahabbu ilaina mimma amsakta. Pun dunya wae jenengan. Terserah jenengan kayak nasim. Dan yang engkau ambil itu lebih kita cintai ketimbang yang engkau tidak mau mengambil. Terus akhirnya Nabi leluasa. Semenjak itu orang darani Madinah, itu orang darani Yasrib tapi Madinah itu Rasulullah karena kota itu dihapakno kanjeng. Kuwi iso bayang. Ayo misalnya kiai, ya persona apa mau kula sukani, maksudnya ya pite kudus kudu. Bareng kiai ini menen, aku pengen alpatem. Kiai kok ngono ki opo? Takut bala wa minal sama baliagan. Serau sayang kayak ngono. Jadi ngomong aja nih kiai, ya nak nyun pitik kula turun. Nak liyane kula pikir-pikir. Daripada sok ikhlas tapi jebule di rumah. Nah sahabat ora ono. Sampai nama Yasrib itu hilang. Makanya dulu bahasa Madinah itu sebetulnya kan maknanya kota. Tapi idza utliqatil Madinah fa maknaha Madinatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu memang nisbatnya Madinah adalah Rasulullah. Karena nama Yasrib itu hilang berdasar hadhihi Madinatuka ya Rasulullah. Akhirnya Nabi leluasa tapi Nabi karena orang yang enggak nuruti nafsu, semuanya itu untuk orang muhajirin. Setelah futuhat, saya ulang lagi, setelah futuhat itu sahabat Ansor dan muhajirin padha nangis. Terus kira ora iso nglakoni, wis mukhal. Rungokno wae berbeda isin ngono tok. Wae ngaji iki ben wong isin. Isin maksudnya ora iso berjuang kados apa?
Engko nek wis isin bener, engko nek ora diisin fasna mak sita di dalam tastafi fasna. Jadi baru kayak ngaji wong duwe isin. Nah rata terangno kowe sok pahlawan. Akhirnya wong Ansor itu ketika Nabi Futuhat karena Bani Nadir Quraisy itu kalah. Terus wae Kanjeng Nabi. Sahabat Ansor diceluki ke Kanjeng Nabi. Tanah yang sekarang dipakai orang Muhajirin itu tak ganti. Sahabat Ansor nangis, tidak bisa ya Rasulullah, sesuatu yang sudah kita tinggalkan lillah, kita ikhlaskan, tidak mungkin kita terima lagi. Itu maksud Nabi supaya tidak ngambil kebijakan itu, kebijakan genting supaya aku ya seneng kan, seneng harus tahu ikhlas, lagi balik alhamdulillah. Nah, orang Muhajirin ya sama, orang Muhajirin dia lucu, gak kalah keren. Ketika mereka hijrah secara dadakan, kan tanah hektarannya juga ditinggal. Makanya orang Muhajirin diistilahkan Allah lil fuqara il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Orang-orang ini fakir karena terusir dari hartanya. Nah, fakir kan fakir asli banget, memang asli fakir. Bapaknya fakir, baik fakir. Nah, fakirnya Muhajirin karena ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Bareng Fathu Mekah, orang-orang kafir yang dulu menguasai hartanya orang apa? Muhajirin. Bareng Fathu Mekah itu dibalekno yo ora gelem. Yo ora lek dul, aku isin donya iku pas tak tinggal tak kena pangeran kok balik. Yo ora usah. Kowe ku isin. Ayo. Pas orang Arab, makanya enggak mungkin kita menandingi imannya Muhajirin dan enggak mungkin Muhammad. Lagi nak pahami ini, itu benar-benar khairul qurun qarni, sebaik-baiknya generasi adalah generasinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan maksud saya yang terkait pelajaran fikih ini, saya ingin Anda paham teks kayak saya. Maksudnya memahami logikanya, orang sekedar khairul qurun qarni, memang ada konstruksi pikirannya kayak tadi. Imam Syafi'i memahami haji makdum karena memang statusnya mustahil. Kowe nak nganti ngono pantes maka iki sudah lah. Nah ora ojo sing yakin. Tapi iki sudah. Tapi aku ojo kon ngakoni. Wa iqrar alal batil. Aku ora direncana tuh kok yakin ora. Nak kon delok gelem, nak kon nyekseni mo. Beda lho, delok nyekseni. Dadi kok undangane Gus tolong tonton. Iku aku teko. Tapi nak Gus saksikan bahwa kami gak teko. Oh, saksi iku kudu ikrar. Oh, tau ngene, Gus nyuwun sewu sakene teko. Teko. Iya. Sakake wae ibadah. Karena apa ya? Ilmu itu kualifikasinya itu berat. Dulu sampai tak ceritain, Imam Bukhari itu jadi ulama, itu diuji 100 ahli hadis yang mutar-mutar sanad. Di sana tuh diwolak-walik. Imam Bukhari disuruh sampai seperti itu. Aku masih ingat bangun kalau ngetes putra-putranya, kon bikin teks khutbah itu sebelum seminggu. Nanti Jumat berikutnya dulu bangun masih sering khutbah pakai bahasa Arab. Kurang 3 hari. Terakhir itu kurang 1 jam. Kalau 1 jam kok Gus Zofur atau Gus-Gus itu bisa, berarti sudah malakah. 1 jam sebelum khutbah kon bikin. Nah seminggu kan saya belak-belak kamu tolong dino ya rada supek. Dan 1 jam kok iso berarti. Tapi nak wali tak jajal. Saya itu masih menangi periode dites seperti itu sama Bang. Lan pantes iku lho ya alim tenan. Ngalami pantes. Aku ora ngetes Pak Haris. Gurumu ya tak tes lulus ora. Adane ki mbak aku putu, lha gurumu yang murid berarti kan putu kan. Jadi kena sanate langsung aku ngelamat, napa? Pak Haris ra keduman Fatihah. Ya dadi sampean tetep kudu nganggo sanad nazil apa? Haddatsani Pak Haris qol haddatsana Birba. Ora oleh, meskipun ketemu aku langsung haddatsana Gus Ba. Lha iki budak kodi. Makhluk gaib iki budak kodi. Enak ya. Saya tidak akan melatih keangkuhan seperti itu tidak baik. Ya saya tidak akan melatih apa? Keangkuhan seperti itu tidak baik. Itu ma'al adab apa? Kecuali sing tamu-tamu itu gak penting. Penting itu mahat ali itu ma'al adab apa? Ana takok, lho jenengan kan Gus Bak langsung kenapa buat Pak Haris? Ana min ahli adab. Karena kita termasuk orang yang punya apa? Adab. Saya ulang lagi. Jadi
apapun hebatnya teks hadis sahih itu tidak akan senyaman kalau kamu memahami bil aqlis salim, bil dzauqis salim. Kayak Imam Syafi'i memahami mustaqim. Jadi terus koyo enak. Ana wong lumpuh. Ambek Nabi tetap diwajibno kaji lewat putrine. Tadi malah putri. Itu nunjukno betapa niyabah itu syaratnya agak ketat. Itu tadi yang mengganti anaknya kan putri. Itu cukup. Tapi hadis sahih itu menjadi sangat nyaman ketika kita bisa memahami bahwa tadi syarat wajibnya haji mustatik dan orang lumpuh yang punya harta kita mengatakan dia mustatik bangun rumah. Kalau dia mustatik bangun rumah berarti juga mustatik haji. Berarti ketetapan kewajiban haji. Itu maksud saya kayak apa sakralnya hadis sahih kalau dikawal dengan al-aqlus salim ad-dzauqus rabi. Rabi itu urusan biologis, tapi mari swarga. Kayak apa kalau itu kita salurkan di haram? Kan yo mari neraka. Nah, kalau kamu memaknai itu, bukan luar biasa jenis payu rabi. Nah, contoh ketuaan itu ora sunat. Tapi kan terus clear cara memahami. Tapi nek mau contoh anika sunnati faman rohiban sunnati falesa min itu kan. Tapi kalau kamu nikah gara-gara nikah saya ada zina, gara-gara nikah punya turunan penerus sujud, penerus rukuk, gara-gara saya nikah ada musyawarah, ada bisana, terus jadi kekuatan Islam kalimatan wahidah. Itu kan luar biasa. Terus maca hadis paman rohiban sunnati. Lah anak nikah trimo hubungan intim kawin terus turu bareng terus ngilirik warisan masing-masing. Iku ya ora nikah sing dimaksud Nabi do gitu. Iku nikah wong dagang. Tentu yang dimaksud Nabi itu tanah kaku, tanah salu, takasaru, fa ini yubain hukumul umam. Kenang nikah, nang anakmu akeh karena saya bangga dengan umat banyak. Maksudnya bangga kalau umat ini menjadi umat sing umatan wasaton, umat sing sajidun, syakirun, hamidun kan luar. Pemene iso maca qul wow, keren. Tapi ku kemuluk-mulukan ana cita-cita. Mergo kena dicita-cita ngono jare malaikat kowe sik sing iso, kok anakmu gampang. Gus mau pindah anak alim alama hafal Quran ahli tafsir jare malaikat. Wis. Biasane anak itu anut kacang anut lan. Ora usah dicita-cita ngono ora usah. Demen diguyu malaikat ya. Sing wajar ae. Kalau pindah anak Gus nak salat yo madhep kula nak salam ngalor sik. Lha iku malaikat masih mau lah mendengar itu masih. Kayak Quran ya ora hafal kok yukira iso dia anak walim alama hafal Quran. Ya iya, ibda bi nafsi. Nah, kabeh ibda kabeh kitabe Allah dimulai dari siapa? Diri. Di malaikat jawabane kuis. Engko liyane iku gampang. Dong ya. Wis pinter ngono terus. Wis iso wisuda. Ya sudah. Tapi undangan khusus aku ngono. Gus tulung sakake. Wis ada konjek saya ini gak oleh. Ya setuju, tukang gawe undangan kok dikonfirmasi. Sing khusus aku. Nak liyane mbok sak uni-uni ngono. Pokoke khusus. Ya jadi jelas ya terus niku kula suwun. Ini jangan sekedar ngaji, pokoknya kalau sampai punya keluarga yang lumpuh, itu tolong dirayu supaya ikut memutuskan haji. Ya meskipun akhirnya niabah, tapi ikut memutuskan haji supaya dia ya berstatus haji. Ya tapi rasa digaji kok geger. Tapi kan setidaknya ketemu Allah itu dia ikut memutuskan. Tapi kalau dia kadung mati dan warisnya tetap menghajikan, sebenarnya warisnya menghajikan itu karena kewajiban harta bisa diwaris tirkah ini kalau menghajikan yang mana. Tapi orang ini indawa kan berstatus tidak pernah ingin haji. Jadi dihajikan tapi berstatus tidak pernah ingin haji. Tapi kalau dia ketika hidup ikut memutuskan, maka dia berstatus ingin haji dan hartanya sudah ditasarufkan. Maka seperti ini manfaat sekali. Bagaimana dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi dawuh ara'aiti law kana ala abika dainun faqadaiti yanfa'u dzalik. Jadi Nabi jelas, seandainya kan bapak kamu punya utang kemudian yang bayar kamu manfaat enggak?
Perempuan tadi jawab Pak, dia seperti itu haji. Haji adalah utangnya bapak kamu dengan Allah, ketika yang bayar kamu juga cukup. Tapi hebatnya ketika hidup kan ini, yang penting itu kata kuncinya orang ini ikut terlibat. Dong ya. Saya mohon karena ini amanat ilmu ini agak urut ngaji saya, tapi memang saya niati dari rumah. Ini sudah saya kopi, memang saya niatkan tak bagi. Karena ada yang nggak punya kolubi, yang punya kolubi ya cukup pakai yang di takbir apa? Kolubi yang nggak punya pakai ini di muhadzab ya. Kitab ini yang saya kopi ini kitab apa? Kita tahu di antara indukan madzhab Syafi'i adalah kitab apa? Wadah yang disarah Imam Nawawi jadi kitab Majmu'. Jadi kitab apa? Majmu' itu fi syarhil muhadzab. Jadi ada kitab kesayangannya Bajuber, kesayangannya Ghazali di antaranya kitab Muhadzab. Jadi jelas clear ya. Jadi ini harus jadi gerakan. Kalau punya keluarga, tapi rasa bayangno secara nasional sing ngandel kowe sapa? Itu keluarga bayangno yang keluarga yang mampu tapi dia secara zahir apa? Makdum itu ya bisa macam-macam lah. Sebetulnya dia sehat tapi waiting listnya itu sampai 20 tahun ke depan. Menurut saya seperti itu ya sudah tetap daftar haji negara, tapi sekaligus juga memadumkan diri. Jadi pada kapan-kapan mati enak. Jadi double aja kan gak masalah, pengiran sugih. Nak gue bantah berarti medit. Misalnya gini, saya pernah ngadepi satu kasus gini. Orang itu masih sehat. Tapi secara zahir, maksudnya sehat iso mlaku, iso ngopi, iso misoi wong kok sehat. Misoi itu bukan karena terus barang apik ndak, artinya dia bisa mengekspresikan kebencian, berarti kan sehat. Lah nek wong stroke ape miso ora iso. Artinya enggak bisa mengekspresikan. Tanya saya, orangnya kebetulan setengah soleh, tapi setengah medit. Tanya saya gini, Gus, saya ini punya uang 25 juta, betul pertanyaannya gini. Saya pakai daftar haji apa umroh? Karena saya nggak punya pilihan. Tak jawab ini, gue jenis wong soleh setenanan tau orang. Orangnya kebetulan, ya mau setengah soleh, setengah medit. Kan ketoro lah orang ini. Nggak, memang ini penting kan. Aku tak tahu. Kalau kepinginnya haji, gak oleh duit 20 juta kok takdimus sunnah alal fardhi. Pikirannya dia kalau umroh itu takdimus sunnah. Pikirannya dia. Ya rada setengah goblok. Jadi umroh kan ya wajib juga, bukan bisa dibilang sunat. Makanya setengah soleh tak bilang. Kok ini logikanya rada kacau. Ayo jenenge dene ra wong alim, nak logika ngono aku ya ora pantun. Kecelok ulama kok keliru. Lah maksudnya ya keliru ya wajar zalah ya kepleset, tapi nak iki keliru asli mana. Ya keliru asli to. Nek ujug-ujug kok menstatuskan umroh sunat itu dalile apa coba? Kadang kan ada masyarakat, aku umroh apa kaji? Ya kudu kaji umroh mau sunat itu kalau umroh sunat itu dalile ada enggak? Madzhab kita mengatakan umroh itu sunat enggak ada kan? Tapi sing biasa ngomong ngono banyak enggak? Kan anak ulama ora pantes lho dul. Cuma aku kadang ibu goblok paksa. Akhirnya tak tahu, lah kowe sampean saleh to ora? Di saleh. Enggak pati saleh. Satu kowe jadi beriku. Nek kowe saleh tenan kangen Kanjeng Nabi, tak wajibno umroh. Piye-piye kangen ora ono hukum. Keuangan Nabi mati-matian wis gak mikir haji wajib to ora, kok sing gampang umroh ya. Umroh. Loh, saya 2009 itu punya uang 16 juta. Zaman itu haji baru 21 juta. Tapi uang Kanjeng Nabi tenan tak berdaftar umroh. Ning atiku ngene nak. Gampang ben umroh ketemu Nabi. Ndonga nang arep Kanjeng Nabi mustajab kok haji. Jadi tak kali. Berangkat aku umroh. Seneng raudhah mon. Haji Nabi umumnya tiyang nak donga teng mriki mustajab. Pokoke kula ben kaji kudu gampang. Nak mboten niki ra disalah. Bareng 2011, ini betul, ini cerita betul. 2011 aku punya uang itu sekitar 30 juta. Istri saya itu tak daftarkan haji. 2011. Dia ke daftar haji. Istri saya tanya, "Lah jenengan Gus, hubungannya pangeran mbek aku biasanya ora repot-repot." Jadi itu tak daftar. Betul, saya nggak sampai sekian hari saya bisa haji plus. Berarti sesuai perjanjian yang rombong. Padahal kalau orang sugih, tapi kaji plus. Ya mereka perjanjian, dia tahu kangen Kanjeng Nabi tak turutin. Ya sudah terus.
Sajane ini kira di salah. Bisa wong kangen itu ora ono hukume. Wong kangen enggak ada hukumnya. Wong kangen. Lalu tak takut, nak umpama ke soleh tenanan, kuangan Nabi, tak wajib umroh saiki. Tapi nak kowe cek di perhitungan. Soal Nabi ora kabeh Nabi kok talek ngono iku. Betul kemarin itu saya insya Allah malam Senin itu umroh. Ya gara-gara itu ada imam nawarin, ke sini ada umroh rombongan imam gini. Saya itu saat itu juga aja biasa ikut. Saya itu kenapa agak terlambat sebenarnya karena saya adab saja, karena putrani bangun biar yang sepuh-sepuh dulu mulai gus bagus nanti. Ini yang terakhir rombongan Gus Ikit, saya memang dari awal maal adab sehingga ikut yang tapi tidak saya pikir ya saya ikut. Karena ciri utama orang senang itu tidak mikir. Jadi cek mikir, umroh sih apa kaji sih. Ya itu soalnya pas-pasan udah dari sini. Tapi cara dene awalnya Gus kula kangen Kanjeng Nabi, duitku mau 20 juta piye. Oh tak wajib nomor. Wajib nomor tak wari itu ngaku. Lah dene ora ngono. Ya sudah bisa teruskan. Nah nanti misalnya terus dia oke daftar haji. Nah secara lahir umurnya itu tidak cukup. Misalnya kan sekarang tahun berapa? Misalnya daftar sekarang 25 tahun, berarti tahun berapa? 45? 40 ya? Terus dohire dekne itu saiki wis umur 35. Kira-kira wis takut balawa ta kira-kira. Ya sahabat ya kabeh. Karek merancang hitung dinani kok. Nah cara saya jadi orang itu, andaikan saya jadi orang itu, mesti saya dua-duanya ya tetap daftar haji. Tapi nak ana wong mondok Mekah atau orang Madura atau orang Medan siapa saja, saya akan memaktubkan diri, apa? Memaktubkan. Makanya kan secara fisik ya sudah, memang saya bilang, kenapa saya jaga ini mungkin ada yang fatwanya beda dengan saya, nggak apa-apa. Ini masalah istihadiyah. Andaikan itu saya yang alami, saya akan memaktubkan diri. Artinya memaktubkan diri tetap daftar haji yang nunggu sesuai pemerintah karena kita juga loyal sama negara. Tapi tetap aku nak di duit tak maktubkan. Misalnya santri kajinya apa piro kan? 10 juta aku kaji. Guling-gilingan nak kabeh kaapian iku musaro ahwasalu ila maghfiratin. Yo guling-gilingan wae. Lah kok ternyata aku ramati tenan nganti musim haji yo kajine. Lah nek aku tak rugi gaji begitu ya medhit. Probleme fatwa nganti wong medhit ku repot. Aku bolak-balik fatwa ketemu wong medhit. Wah, serai repot iki, Pak. Wong seneng pangeran kok nganggo perhitungan itu. Ya dok ya. Jadi kalau suwon apa ngaji tadi selingan tapi penting ya. Itu nanti yang di mahali pakai MSIS 2. Tapi kalau yang nggak punya mahali cukup pakai fotokopi itu dari kitab apa? Wadah. Nak kira terima cek aslinya nak duwe. Kowe bodoh mau cari beli aku menang bodoh sih cukup lah. Pokoknya maknanya itu yang di Indonesia itu kurang tren. Hanya haji amanat badal maut.